Sejak puluhan tahun lalu, Cawang Kompor dikenal sebagai sentra penjualan kompor dan perlengkapan dapur hingga kebutuhan perkakas yang dibuat secara manual. Meski deretan toko sudah mulai berkurang, namun semangat para pedagang terus hidup di tengah perubahan zaman. Reporter tim Metropolitan Rizka Salsabila dan juru kamera Arvin Syah merekam langsung bagaimana kondisi terkini Cawang Kompor. Dari sebuah lempengan logam inilah para pedagang sekaligus pembuat di Cawang Kompor menyulapnya menjadi dandang, panci hingga oven. Cawang Kompor dikenal sebagai pusat penjualan kompor dan peralatan dapur di kota Jakarta. Deretan toko yang ada menyimpan sebuah kisah atau cerita yang panjang tentang usaha dan bagaimana cara mereka bertahan di tengah perubahan zaman. Lantas seperti apa kisahnya? Yuk ikuti saya. Terletak di Jalan Dewi Sartika, dekat perempatan menuju Jalan MT Haryono, Jakarta Timur, kawasan Cawang Kompor dikenal sebagai sentra pengrajin dan penjual kompor minyak yang eksis pada tahun 90-an. Karena penggunaan kompor minyak yang sudah tergeser kompor gas, kini para pedagang di Cawang Kompor mayoritas lebih banyak menjual dandang dan panci dengan berbagai ukuran. Bahannya memang kita custom sendiri. Kita minta yang lebih bagus daripada yang lain gitu. Kerapiannya juga bagus. Nah, yang buat pedagang bakso, bakmi, terus ya macam-macam lah, ada oven. Semuanya ya, dari wajan, dari kompor, dari kakinya. Terus kalau mau mesen custom juga bisa. Modelnya seperti apa bisa. Alhamdulillah enggak ya. Mungkin kalau yang udah tahu kualitas di sini tetap di sini. Nggak ada ngaruhnya sih kalau buat saya ya, rezeki masing-masing. Oh mungkin dulu ini produksinya kompor banyak. Nah sekarang mungkin yang dulu produksi itu mungkin udah tua, udah nggak ada atau apa, kita nggak tahu lah ya kan. Nah sekarang ini kita ngambil barang itu dari Bogor. Kalau kompor minyak itu ya sekarang orang belinya tuh kebanyakannya yang pabrikan, kayak model hook. Nah sekarang kita jualnya yang pabrikan nih seperti ini. Yang modelnya yang jos, yang low. Kalau yang jos itu gede apinya. Kalau yang low seperti ini, ya kan, lebih praktis lah. Kalau kompor minyak mungkin buat orang daerah. Kalau di sini udah nggak pakai kompor minyak. Kayak kompor ini. Masih banyak dicari Bang ya? Ada juga yang nyari banyak kalau kompor minyak. Kalau panci ya kurang lebih tergantung bahan ya Mbak. Ada bahan yang bagus, ada bahan yang sedang. Ya tergantung ukuran juga, nggak bisa kita bandingin. Kalau yang standar kita bikin sih ya di atas 200, 300 paling gitu. Tidak banyak lagi para pengrajin yang tersisa, tetapi mereka tetap bertahan dengan segala perjuangannya. Berbekal kemampuan yang mumpuni dalam membuat perkakas seperti dandang, panci, dan juga wajan, para pengrajin ini terus mencoba eksis dalam pusaran bisnis ini. Kalau kompor udah nggak ada, kompor udah berhenti semua. Seringnya ya paling semua pada bikin ini, panci-panci ini, panci-panci sama loyang gitu. Kalau saya sih totalnya kalau dari dulu sekitar 25 tahunan. Ya. Ada yang langganan, ada yang datang baru juga ada. Ya kalau tempo ini yang populer ini semacam ducting gitu. Wood yang buat cerobong itu ada. Kalau untuk pembuatan yang kecil-kecil standar aja. Kalau yang agak gede itu tebel, yang nggak gede harganya mau udah standar dari ini kurang dari 100 sampai
sate paling mahal ya sekitar 2, gitu. Berapa? 2, Inovasi yang terus dilakukan dan kualitas yang selalu dijaga menjadi poin unggulan bagi para pedagang sekaligus pengrajin di Cawang Kompor. Meski di tengah perkembangan aplikasi belanja online, para pedagang di Cawang Kompor merasa tidak terlalu berpengaruh dengan penjualan mereka. Aku berjualan sudah hampir 30 tahun. Sejak lulus sekolah aja aku di sini. Ya, aku sistemnya custom, dandang mie ayam, dandang bakso, dandang bubur, atau pabrikasi ducting juga bisa. Panci juga bisa. Gitu. Kalau untuk biaya untuk berdagang online tuh biasanya itu produknya produk massal. Dia tidak menentukan kualitas bahannya yang dibutuhkan. Kalau di sini kan kita menentukan bahannya bisa tebal atau tipis yang dibutuhkan dalam bentuk usaha apa, dagang apa yang diperlukan untuk bahan tersebut gitu. Otomatis contohnya seperti bang bubur ayam. Bubur ayam untuk minimal itu ketebalan 1 mili atau mili ke atas untuk secara custom. Tapi kalau secara online biasanya rata-rata mereka jual tipis gitu. Pertama dijaga kualitas dan bisa custom sesuai dengan kebutuhan gitu. Bagi para konsumen yang terlanjur jatuh hati dengan barang di sini, mereka tidak akan pernah pindah ke lain toko. Selain kualitas barang yang bagus, kualitas pelayanan juga menjadikan para pelanggan tersebut selalu kembali dan kembali lagi untuk berbelanja. Saya kira 30 tahunan lah. Emang udah sering kesini sih, kalau kurangan kesini lagi. Kalau di sini tuh harganya bisa miring. Terus kalau ini juga terjamin, kalau bocor bisa ditukar lagi. Bisa diservis lah istilahnya, bukan istilahnya ditukar, baru diservis bisa di sini, jaminan masih gratis. Nah, kalau banyak di sini. Terus jadi komplit, iya dari A sampai Z. Ya sering dandang bakso, dandang mie ayam, dandang kayak sekarang bakwan Malang, terutama itu, dandang nasi terakhir. Di sini nggak bohong, kalau emang tebel ya tebel. Kalau ke sini kan ukurannya kan ada 0,3, 0,4, 0,5 apa super gitu. Ukurannya mah standar gitu, nggak bisa, dia nggak bisa dialihkan gitu, bilang nggak tebel, bilangnya tebel, nggak di sini mah terus terang. Ya kadang-kadang kalau ada pesanan dari pembeli, saya langsung ke sini, kira-kira jarak seminggu udah jadi, kita baru ambil. Kalau saya kan buat jualan ya Mbak, jadi sebelumnya saya juga beli di sini buat jualan dimsum, tuh pakai kukusan itu, terus sekarang jualannya bakso Malang, jadi beli dandang. Udah lama sih. Udah lama banget jualannya. Kalau belanja di sini langsung kan kita bisa ngelihat bahannya Mbak. Kayak gini nih, ada penyok-penyoknya atau gimana. Terus lihat bahannya tebel apa enggaknya, bisa milih. Tapi kalau jualan online kan kita nggak tahu tuh, dia ngirimnya penyok apa tipis kan nggak tahu gitu. Kalau di sini kita bisa ngecek barangnya lah gitu. Kelebihannya yaitu paling kita bisa milih bahannya. Terus bisa milih bahannya tebel apa tipisnya. Terus bisa ngelihat mulus apa enggaknya. Sama harganya nih bisa nego banyak ya. Oh. Harganya bisa nego lah gitu. Meski terus bersaing dengan produk modern dan belanja online, para pedagang Cawang Kompor terus berinovasi untuk memenuhi kebutuhan dan permintaan pelanggannya. Di kawasan ini menjadi bukti bahwa semangat para pedagang ini terus hidup meski di tengah perubahan zaman. Dari Jakarta, Rizka Sasabila, Arfiansyah, TV One mengabarkan.